dipeluk kasih Tuhan. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada seorang anak kecil yang terjebak di dalam kebakaran. Rumah telah terbakar dan api menjalar begitu cepat. Asap tebal memenuhi ruangan dan ia menangis karena ia merasa ketakutan. Namun tiba-tiba ayahnya datang, menerobos api itu, memeluk erat anaknya dan membawa anaknya keluar dari kobaran api itu. Sesampainya di tempat aman, si anak menangis. Tapi ini bukan karena menangis karena ia masih ketakutan, melainkan karena ia merasa begitu dicintai oleh ayahnya. Ayahnya rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah hidup kita seringkali seperti anak itu? Kita terjebak di dalam api. Ya, ada masalah, ada dosa, ada kegagalan atau tekanan hidup yang membuat kita merasa sesak. Tapi ada kabar baik, Bapak Ibu. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Ia datang memeluk kita dengan kasih-Nya, mengangkat kita dan menarik kita keluar dari api permasalahan itu dan melepaskan kita seperti yang dialami oleh Daud pada ayat yang kita baca ini. Daud menulis ayat ini sebagai ungkapan syukurnya setelah Tuhan membebaskannya dari musuh-musuhnya. Ia berkata, ia membawa aku keluar. Ia melepaskan aku karena ia berkenan kepadaku. Ada 3 hal yang sangat indah yang dapat kita temukan di dalam ayat ini. Pertama adalah Tuhan membawa kita keluar. Ini berarti Tuhan mengangkat kita dari keterpurukan kita akan setiap masalah-masalah kita, dan Daud tahu rasanya dikejar-kejar musuh dan merasa terjepit, tetapi Tuhan mengulurkan tangannya. Begitu juga dengan kita, entah itu kita terjebak dari rasa bersalah, rasa ketakutan, atau kebiasaan buruk. Kasih Tuhan sanggup untuk mengangkat kita, menarik kita keluar dari hal tersebut. Kedua adalah dikatakan Tuhan melepaskan. Kata ini menggambarkan seseorang yang dibebaskan, seperti terbebas oleh tawanan. Dan kemudian tawanan tersebut dibawa ke tempat yang lapang. Rasanya melegakan sekali. Tuhan tidak hanya mengeluarkan kita dari masalah, tetapi Ia juga memberi kelapangan dan memberi damai sejahtera. Ia memberi kelegaan, damai, dan kebebasan. Hati yang tadinya penuh dengan tekanan akan digantikan dengan sukacita ketika kita bersandar pada kasih-Nya. Ketiga adalah Tuhan melakukan semuanya itu karena Ia berkenan kepada kita, anak-anak-Nya. Kita harus memperhatikan bahwa bukan karena Daud hebat di dalam hal ini, maka Tuhan menarik ia dari masalah. Tetapi karena Tuhan mengasihi Daud, ini berbicara tentang kasih yang pribadi dan penuh dengan anugerah. Sama seperti ayah di dalam ilustrasi yang tadi saya sampaikan, yang memeluk anaknya bukan karena anak itu sempurna, tetapi karena dia adalah seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya. Demikianlah Tuhan mengasihi kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita cakep, tetapi karena kasih karunia semata-mata. Dan kasih itu dinyatakan paling sempurna di dalam Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus memeluk kita dengan kasih yang terbesar. Dia turun ke dalam api dosa kita, mati menggantikan kita, dan membawa kita keluar kepada kehidupan yang merdeka. Dahulu kita terikat oleh dosa, namun Ia memerdekakan kita. Dan kini, siapa saja yang percaya kepadanya akan dipeluk dalam kasih Bapa untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa kita tidak berdaya atau kita terjebak di dalam masalah, datanglah pada Tuhan. Biarkan Dia
memeluk kita dengan kasih-Nya, mengangkat kita keluar dari masalah kita dan melepaskan kita dan juga memberikan kita kelegaan. Dan sebagai balasannya, marilah kita hidup dengan penuh ucapan syukur dan ketaatan kepadanya. Hari ini, ingatlah bahwa hidup kita aman karena kita selalu dipeluk oleh kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.